Oke, baik. Masih bahas tentang NoSQL database, tentang jenis-jenisnya. Kalau minggu lalu kita sempat bahas tentang the document store database sama key value kalau nggak salah. Ya, sama key value store yang merupakan bagian dari NoSQL database atau not only SQL database. Selanjutnya masih bahas tentang jenis-jenis pembagian atau tipe-tipe dari NoSQL database itu ada yang namanya wide column stores. Jadi ada beberapa nih, ada beberapa contoh database yang mengimplementasikan wide column store. Itu diantaranya ada Cassandra, kemudian ada Apache Sbase sama Google Big Table. Itu. Oke. Untuk pengertiannya, wide column stores itu beberapa orang mengenalnya sebagai column family database. Jadi wide column stores itu eh, dia itu tipe database yang menyimpan data dalam bentuk kolom yang fleksibel. Jadi kolom fleksibel itu kayak gimana sih gitu atau apa bedanya sama OLAP kalau gitu di relational database. Jadi kata kuncinya di fleksibelnya itu sebenarnya dia tipenya kolomnar juga sama seperti OLAP, tapi yang membedakannya itu di fleksibilitasnya itu. uh, Penjelasan tentang fleksibilitasnya itu dia bisa menyimpan nama dan format dari kolom itu bisa bervariasi untuk tiap row di table yang sama itu. Jadi misalkan contohnya sekarang lagi Euro gitu kan. Kita punya database atau table pemain gitu, table pemain. Di row pertama untuk pemain pertama tuh kita menyimpan uh, yang pertama ada nama pemain, terus asal negara sama asal klub gitu. Ada tiga nih, nama pemain, asal negara, asal klub. Kemudian di row kedua, data kedua, kita nyimpannya nama pemain sama asal negara. Kita mungkin nggak tahu nih asal klubnya karena mungkin main di liga mana, liga semenjana yang kita nggak tahu, nggak masuk database gitu. Akhirnya cuma disimpan dua. Nah, case-case kayak gini tuh memungkinkan untuk disimpan di database yang bentuknya wide column stores. Jadi bisa jadi dalam satu table yang sama tuh dia jumlah kolomnya bisa berbeda gitu. Nah, sementara kalau kita pakai OLAP itu apapun bentuknya, sorry, kalau di OLAP itu kita nggak bisa terlalu custom untuk eh, jumlah kolomnya. Jadi dalam satu table yang sama, jumlah kolomnya harus sama kayak gitu. Misal kalau dalam case tadi, eh, row pertama bisa 3 kolom dan row kedua bisa cuma 2 kolom. Kalau dalam studi case-nya OLAP, dia pakai jumlah kolom yang maksimal. Terus apabila ada row yang kosong, tuh kita biasanya pakai null value atau dikosongin gitu. Nah, karena fleksibilitasnya ini, jadi si tipe wide column storage itu highly scalable untuk menghandle data-data yang ambigu dan tipe data yang kompleks. Seperti itu. Selain itu, wide column storage itu dia cukup oke untuk nge-retrieve data dari table karena dia cara alaminya bentuknya columnar gitu, seperti OLAP gitu. Tapi bukan berarti si wide column storage ini tanpa kelemahan ya. Jadi karena dia tuh fleksibel tadi disebutkan fleksibel bisa jadi kolomnya berbeda-beda untuk tiap row akhirnya dia tuh tidak cocok untuk uh, misal mau nge-query yang kompleks gitu terus banyak joinnya gitu itu dia nggak cocok karena mau joinnya di mana gitu kan karena bisa jadi jumlah kolomnya beda-beda seperti itu terus untuk add a query pattern nggak cocok apalagi untuk high level aggregation. Seperti itu untuk nextnya ini adalah uh, gambaran arsitekturnya wide column stores. Jadi versi bentuk paling sederhananya itu ada column, cuma nyimpen nama sama value, di column name sama value. Kemudian versi yang lebih
kompleksnya, step up dari column itu ada super column. Super column itu terdiri dari beberapa column seperti ini. Kemudian step up-nya lagi ada column family. Column family itu adalah terdiri dari beberapa super column. Kemudian step up-nya lagi ada super column family. Super column family ini terdiri dari beberapa column family. Oke. Nah, ini untuk white column storage use case-nya. Use case-nya dirinya digunakan untuk real-time data analytics. Kemudian untuk menyimpan data yang time series juga oke. Kemudian bisa digunakan juga untuk trading data. Dan yang terakhir untuk IoT atau Internet of Things. Yang biasanya datanya didapatkan dari sensor gitu ya. Penggunaan IoT. Oke. Next-nya ada yang namanya Graph Database. Di antara contohnya ada Neo4j sama DataStax. Nah, apa sih Graph Database itu? Jadi tujuannya dibuat si Graph Database itu dia untuk menyimpan dan menavigate atau mengarahkan relationship yang ada di database kita. Gitu. Jadi di Graph Database itu relationship itu sama pentingnya dengan data itu sendiri. Gitu. Jadi di Graph Database juga data entities itu dia disimpan dalam bentuk nodes. Kemudian untuk relationship itu biasanya disimpan bentuknya edges. Kemudian untuk informasi yang berhubungan dengan nodes biasanya disimpan dalam bentuknya properties gitu. Jadi mungkin cara sederhana di Graph Database itu bentuknya seperti jaringan gitu, jaringan nodes gitu. Nah, biasanya uh, Graph Database itu query-nya cukup cepat karena relationship-nya biasanya nggak langsung ditampilkan tapi disimpan di database gitu aja. Nah, penggambaran Graph Database arsitekturnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi, tadi disebutkan ada beberapa ya. Ada ini untuk ini untuk studi case sosial media. Jadi, misalkan kita punya sosmed gitu ya. Contohkan di sini kita namanya John. Jadi entity John ini adalah sebuah node gitu. Kemudian yang berhubungan entity yang berhubungan dengan node itu atau metadatanya dia disimpan sebagai properties. Jadi di sini si John ini punya tanggal lahir, kemudian punya interest atau hobi gitu. Kemudian ada emailnya juga di sini. Nah, sebagai sosial media tuh biasanya kita punya teman gitu kan yang mau di follow atau nge-follow kita. Ya di sini John punya teman namanya Adam sama Mary. Nah, hubungan antara Adam sama John ini, si friends ini, dia adalah age-nya atau apa ya? Hubungan antara dua entity gitu. Itu kita sebut sebagai age. Seperti itu. Ini kurang lebih adalah gambaran arsitekturnya Graph Database. Jadi saling terhubung antara satu node dengan node yang lain. Oke. Untuk use case-nya biasanya yang pertama untuk uh, rekomendasi, sistem rekomendasi, kemudian bisa juga digunakan untuk fraud detection, social network seperti yang dicontohkan tadi, kemudian ada logistik, metadata management, kemudian mungkin yang belakangan paling sering dipakai natural language processing. Gitu. Misal untuk kebutuhan recommendation engine, mungkin study case gini, kita mungkin teman-teman yang main LinkedIn gitu, uh, dicontohkan di sini ada John sama Adam gitu ya. John sama Adam ini dua entity berbeda ya, dua orang yang berbeda. Bisa jadi mereka itu punya mutual friends gitu, atau teman yang sama gitu. Di biasanya di bisa diidentifikasi karena banyak nodes yang berhubungan gitu di antara keduanya. Misalkan katakan John sama Susan nih connect gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada Adam. Sebenarnya bisa direkomendasikan Adam ini sebagai uh, bisa jadi saling kenal gitu kan antara si John dengan Adam gitu. Misalkan si ini studi case-nya misalnya John sama Susan ini saling kenal gitu ya. Dan Adams ada di antaranya. Atau kalau di sini contohkan Adam ada di tengah-tengah antara John dan Susan. Berarti
si John dan Susan itu punya mutual friends yang sama, yaitu adalah Adam. Jadi mereka akan direkomend untuk saling connect gitu di sosial media. Itu ya sedikit use case untuk Grab Database. Nextnya yang terakhir kita punya search engine database. Contohnya ada Elasticsearch yang sering dipakai di industri juga, sama ada Solar. Kalau nggak salah gitu ya cara bacanya, Solar. Next tentang search engine database ini adalah sesuai namanya, biasanya digunakan untuk nge-retrieve data atau nge-get data dari database kita gitu, yang keseluruhan gitu. Caranya biasanya bisa dimudahkan dengan menggunakan natural language search gitu. Jadi kita seperti kayak googling aja gitu di database-nya kita gitu. Nah, datanya di dalam search engine database itu biasanya disimpan dalam bentuk JSON dokumen yang tidak terskema. Jadi bisa lebih leluasa gitu, lebih fleksibel dalam menyimpannya. Kemudian search engine database itu untuk optimisasinya biasanya menggunakan indeks kategoris untuk mengelompokkan karakter yang similar di database kita. Begitu untuk use case-nya biasanya bisa digunakan untuk full text search, kemudian bisa juga untuk time series data, kemudian bisa nyimpan logging atau analisis data juga, kemudian bisa untuk auto suggestion atau auto completion. Itu, nah, itu adalah tipe terakhir dari pembahasan kita tentang NoSQL. Nah, untuk merangkum pembahasan kali ini, sebelumnya kita juga udah pernah bahas tentang SQL juga. Kemudian di kesempatan kali ini lanjutin bahas tentang NoSQL. Untuk merangkumnya kita mau compare nih antara SQL sama NoSQL. Uh, dari segi volume, dijelaskan di sini untuk SQL itu biasanya datanya size-nya antara gigabyte sampai sampai terabyte. Sementara NoSQL terabyte sampai petabyte. Tuh. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang, kalau gini aja mungkin kurang jelas ya. Tapi secara umum NoSQL itu biasanya nyimpan datanya itu bisa volumenya bisa lebih besar daripada di uh, SQL. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Biasanya data-data yang masuk ke NoSQL itu volume masuknya tuh lebih cepat gitu. Seperti dijelaskan di sini juga. Biasanya handles high velocity, sementara yang di sini low velocity. Dan data-data yang ada di NoSQL tuh biasanya cepat masuknya karena langsung dimasukin aja. Biasanya bentuknya karena unstructured atau semi structured gitu. Sementara data yang masuk ke SQL tuh biasanya datanya lebih rapi, biasanya lebih bersih juga gitu. Bisa jadi yang ada di SQL itu adalah versi yang udah clean dari SQL. Biasanya SQL dijadikan source, kemudian baru dimasukkan ke SQL gitu. Jadi bentuknya di sini lebih structure gitu. Kemudian untuk konsistensi datanya di SQL ini lebih oke untuk konsistensinya, kemudian bisa lebih oke karena dia biasanya terutama untuk OLTP ya, dia menerapkan ACID compliance. Sementara di SQL biasanya datanya less rigid. Uh, Beberapa mereka punya menawarkan fitur gitu untuk uh, validasi konsistensi datanya mereka. Gitu. Kemudian untuk skema biasanya di SQL tuh udah normalize. Kemudian biasanya strict skema design, skemanya udah ditentukan dari awal gitu. Sementara di SQL biasanya lebih fleksibel gitu ya untuk skemanya. Bentuknya denormalize, kemudian ya skemanya biasanya variance atau bervariasi, lebih fleksibel. Untuk scalability, untuk SQL biasanya untuk scalability-nya vertikal bentuknya atau dengan upgrading hardware. Sementara SQL bisa untuk scalability-nya bentuknya horizontal dengan menggunakan partitioning. Gitu. Kemudian untuk
data modelnya di SQL menggunakan relational, sementara NoSQL non-relational. Mungkin itu aja yang dijelaskan di tabel ini, tapi secara umum mengapa ada NoSQL dan SQL itu keduanya ada tidak untuk saling berkompetisi satu sama lain, tapi untuk saling melengkapi. Di setiap pembahasan jenis-jenis case-nya tadi ada beberapa contoh tadi kan untuk NoSQL, diantaranya dia dokumen base atau key value dan seterusnya, itu ada use case-nya seperti itu. Nah, penggunaannya itu tergantung use case-nya, mana yang lebih bisa atau lebih oke untuk men-tackle suatu masalah tertentu, maka itu yang diimplement, dan tidak untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Biasanya adanya SQL dan SQL untuk saling melengkapi satu sama lain. Oke, saya rasa seperti itu dulu presentasi saya sore hari ini. Terima Oke. kasih.